Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kurniawan dengan NIM 2405050035 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Di dalam video ini saya akan menjelaskan terkait cara kerja sistem pengisian, di mana dengan kondisi saat mesin off kunci kontak on, mesin hidup putaran low dan middle, dan mesin hidup saat putaran tinggi. Baik, sebelum masuk ke penjelasan terkait cara kerja sistem pengisian, nah di sini saya akan menerangkan sedikit terkait komponen-komponen dari sistem pengisian. Di sini sudah saya siapkan rangkaian sistem pengisian. Nah, di sebelah itu ada alternator, di mana di dalam alternator itu ada starter coil, dioda, rotor coil, slip ring dan sikat, dan juga ada 4 terminal. Ada terminal N, terminal B, terminal F, dan terminal E. Untuk yang sebelah sini itu ada komponen dari sistem pengisian yang dimana itu ada regulator. Nah, di dalam regulator itu ada unit kumparan dari voltage regulator dan juga unit kumparan dari voltage relay. Nah, di dalam voltage regulator itu ada kontak point, nah yang dimana biasa disebut dengan PL1 dan PL0 yang di tengah, dan juga PL2. Itu ada juga resistor. Nah, di unit kumparan voltage relay itu juga ada kontak point, ada 3 kontak point, itu ada P1, P0 yang di tengah, dan juga ada P2. Nah, di regulator sendiri itu ada 6 terminal, itu ada terminal L, terminal G, terminal IG, terminal N, terminal B, terminal F, dan terminal E. Nah, ini ada baterai, ignition switch, fuse, ini lampu pengisian, dan ini ke beban dan ya ke massa. Baik, masuk ke penjelasan cara kerja sistem pengisian, di mana dengan kondisi kunci kontak on dan mesin off. Nah, saat kunci kontak on, maka arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, ke fuse, ke lampu pengisian, masuk ke terminal L regulator, lalu menuju ke P0, P1, lalu keluar dari terminal E regulator menuju ke massa. Nah, dengan ini maka lampu pengisian akan menyala. Nah, di saat yang bersamaan itu arus juga mengalir masuk ke terminal IG regulator, lalu ke P1, PL1, PL0, lalu menuju keluar dari terminal F regulator menuju ke terminal F alternator, ke kumparan rotor coil, lalu ke massa. Nah, dengan itu maka terjadi kemagnetan di rotor coil. Nah, saat kunci kontak on dan mesin off itu ada 2 kejadian. Nah, di mana kejadian yang pertama itu lampu pengisian itu menyala, dan yang kedua itu terjadi kemagnetan di rotor coil. Nah, tadi alirannya dari ini baterai, kunci kontak, fuse, lampu pengisian L, terminal L, P0, P1, lalu ke E, lalu ke massa. Nah, yang satunya itu aliran ke masuk ke terminal IG regulator, PL1, PL0, keluar dari terminal F regulator menuju F alternator, ke kumparan rotor coil, lalu ke massa. Terjadi kemagnetan dan lampu pengisian menyala. Baik, selanjutnya cara kerja sistem pengisian dengan posisi kondisi mesin hidup dan putaran low. Kita lihat untuk tadi kan saat posisi kunci kontak on mesin mati kan arus mengalir melewati kumparan rotor coil lalu ke massa kan. Nah, saat mesin hidup itu
rotor akan berputar, yang dimana itu akan menghasilkan arus arus AC di stator, lalu nanti disearahkan oleh dioda. Nah, arus ini akan keluar dan menuju ke baterai dan terjadi pengisian. Nah, di saat itu juga nanti arus dari starter coil akan menuju ke keluar dari terminal N menuju ke terminal N regulator, lalu ke kumparan voltage relay, lalu menuju ke massa. Maka dari itu terjadi kemagnetan pada kumparan voltage relay. Nah, efek dari kemagnetan kumparan voltage relay ini akan menarik kontak poin P0 akan terhubung ke P2. Nah, dengan terhubungnya ini P0 dan P2, maka arus yang dari B alternator juga nanti akan masuk ke terminal B regulator. Nah, ini alirannya ke P2, P0, lalu ke kumparan voltage regulator, lalu ke massa. Nah, di sini juga terjadi kemagnetan pada kumparan voltage regulator. Namun, karena kemagnetan yang dihasilkan saat putaran low itu belum kuat, maka di ini kontak poin dari PL0 belum terhubung ke PL2. Jadi masih terhubung ke PL1 dan PL0. Nah, yang arus dari alternator yang terminal B menuju ke baterai dan terjadi pengisian itu juga mengalir ke dot kontak, lalu ke IG, terminal IG regulator menuju PL1, PL0, lalu ke kumparan rotor coil, lalu ke massa. Maka di medan magnet pada rotor coil ini sangat kuat, maka bisa terjadi pengisian pada baterai itu di sekitar 13, berapa volt itu untuk mengisi baterai dan juga dialirkan ke beban. Nah, ini saat tadi P2 dan P0 terhubung, maka arus yang mengalir ke lampu pengisian itu kan tidak ada yang mengalir ke massa, maka di lampu pengisian juga itu akan padam gitu. Jadi peristiwa yang terjadi, rotor berputar menghasilkan arus AC yang disearahkan oleh dioda, dan arus akan mengisi baterai juga starter coil ke kumparan voltage relay dan ke massa. Itu akan terjadi kemagnetan menghubungkan P0 dan P2 terhubung, dan arus baterai ini menuju ke P2, P0, ke kumparan voltage regulator, ke massa. Namun kan belum kuat ini yang di kemagnetan di kumparan voltage regulator, maka belum bisa menarik PL0 ke terhubung ke PL2 gitu. Nah, ini arus yang kuat tadi terjadi medan magnet yang kuat di rotor coil itu juga karena arus langsung dari PL1 ke PL0 lalu ke kumparan rotor coil lalu ke massa, bukan melewati resistor. Maka arus ini sangat besar dan tegangan yang dihasilkan itu besar, dan medan magnet di rotor coil itu cukup besar gitu. Selanjutnya, cara kerja sistem pengisian saat mesin hidup dan putaran middle. Nah, tadi kan putaran low ya. Nah, saat putaran middle kan berarti pengemudi menambah kecepatan, maka rotor coil akan berputar lebih cepat gitu. Nah, efek dari putaran itu akan membuat output tegangan dari alternator sendiri akan meningkat. Nah, tegangan ini maka arus akan dialirkan ke baterai lagi untuk terjadi pengisian seperti saat posisi low, dan juga ke beban
juga ke beban. Nah, eh, tegangan yang meningkat ini juga nanti akan disalurkan arus mengalir juga menuju ke deregulator, ke P2 dan P0, dan ke kumparan voltage regulator lalu ke massa. Nah, eh, kemagnetan di voltage regulator karena efek dari tegangan alternator yang meningkat, maka kemagnetan di kumparan voltage regulator ini akan naik dengan posisi sedang. Nah, efek dari ini itu kontak eh, kontak poin PL1 dan PL0 akan terpisah gitu. Namun dengan kondisi kemagnetan yang masih sedang itu PL0 belum terhubung ke PL2. Nah, efek dari itu kan seperti yang tadi lo itu juga uh, itu juga yang starter coil harus juga itu kan mengalir ke ini kumparan voltage relay lalu ke massa. Nah, yang arus menuju ke baterai itu juga mengalir ke IG. Ya, yang tadi posisi low itu kan arus ke PL1, PL0 lalu ke kumparan rotor dan ke massa. Nah, karena tadi uh, terjadi kemagnetan di kumparan voltage regulator meningkat, kan memisahkan PL0 dengan PL1, maka arus yang dari uh, ini tadi masuk ke terminal IG regulator itu tidak lagi melewati PL1 dan PL0, namun melewati resistor lalu menuju ke rotor coil dan ke massa. Nah, medan magnet di rotor coil karena arus melewati resistor akan cenderung menurun gitu, karena setelah melewati resistor. Jadi medan magnet di rotor coil itu cenderung lebih menurun, posisi sedang lah tuh dibanding dengan saat posisi putaran low gitu. Jadi peristiwa yang terjadi itu saat putaran middle itu ini PL1 dan PL0 itu terpisah gitu, dan kemagnetan di kumparan voltage regulator itu naik, dan di medan magnet di rotor coil itu cenderung turun dengan posisi sedang. Namun tetap output yang dikeluarkan dari alternator itu kan naik tadi, dan tetap terjadi pengisian pada baterai dan juga disalurkan ke beban. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja sistem pengisian mesin hidup dengan posisi putaran tinggi. Nah, tadi kan putaran middle ya, tengah-tengah. Itu kan saat putaran tinggi, maka putaran rotor juga semakin kencang, meningkat gitu ya. Maka tegangan yang dihasilkan alternator juga akan meningkat. Maka dari itu tegangan output alternator itu sangat tinggi, yang dimana itu sekitar 14,8 volt ya. Itu nanti arus akan dialirkan juga seperti tadi saat putaran middle itu juga nanti akan terjadi pengisian pada baterai dan juga dialirkan ke beban kelistrikan kendaraan lain. Nah, karena efek tegangan yang tinggi pada alternator juga itu nanti arus juga akan masuk ke deregulator seperti tadi tuh kan. Benar nih, kan ini arus dari N alternator juga ke masuk ke N regulator itu kan jadi kemagnetan pada voltage relay ya, ke massa itu kan terjadi kemagnetan. Nah, itu kan seperti tadi kan masih mempertahankan
kontak poin P2 dan P0 itu terhubung gitu. Jadi kan arus dari B alternator kan menuju ke B regulator ini, ke P2 P0 dan ke kumparan ini, kumparan voltage regulator lalu ke massa seperti saat putaran middle. Nah, namun karena efek dari uh, tegangan yang meningkat, maka di sini di kumparan voltage regulator itu kemagnetan yang dihasilkan itu akan meningkat gitu sesuai dengan tegangan output yang dihasilkan oleh alternator itu meningkat, maka dari itu juga medan magnet di kumparan voltage regulator juga meningkat. Nah, efek dari kemagnetan yang kuat pada voltage regulator ini kan tadi posisi middle itu kan PL0 masih mengambang ya. Nah, dengan posisi ini saat putaran tinggi itu PL0 akan menempel ke PL2 gitu. Nah, efek dari menempelnya PL0 dan PL2 itu nanti kan saat putaran middle tadi ya kan ke arus yang ini ya, yang B ke baterai itu ke sini, ke masuk ke terminal IG regulator itu kan tadi melewati resistor lalu arus ke kumparan rotor coil. Namun karena PL0 menempel ke PL2 maka arus itu ke resistor lalu ke ini PL0 lalu menuju ke PL2 dan ke massa gitu. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke rotor coil, maka dari itu medan magnet di rotor coil akan lemah gitu. Nah, lemahnya medan magnet di rotor coil itu dengan tujuan supaya saat tegangan yang tinggi pada putaran tinggi itu tadi itu tidak melebihi batas dari pengisian sendiri. Jadi kan batas pengisian sekitar 14,8 volt ya. Jadi saat di ambang 14,8 volt saat menuju itu, maka efek dari itu juga kan arus yang mengalir ke kumparan voltage regulator kuat gitu. Nah, kan menarik PL0 ke PL2 gitu tadi. Nah, jadi dengan itu mengalir ke resistor ke PL0 dan PL2 supaya tidak ada arus yang mengalir ke rotor coil. Dengan hal itu melemahkan medan magnet di rotor coil supaya tidak melebihi batas pengisian tadi. Nah, itu juga saat putaran tinggi itu gimana ya? Ini tuh kumparan voltage regulator kan akan meningkat lagi menghubungkan PL0 dan PL2 dan seterusnya gitu lagi.